يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di masjid yang mulia ini untuk kembali mengadakan pengajian lanjutan membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Ubudiyah, Hakikat Penghambaan Diri kepada Allah, tulisan Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di pembahasan kita yang terakhir kita menyebutkan tentang tiga hal yang diperintahkan dalam Islam untuk kita lakukan dengan baik dalam Al-Quran, yaitu Al-Hajrul Jamil, wahjurhum hajran jamila. Al-hajrul jamil, meninggalkan dengan cara yang baik. Kemudian as-safhul jamil, ya, memaafkan dengan cara yang baik. Dan yang ketiga as-sabrul jamil, bersabar dengan kesabaran yang baik. Meninggalkan dengan cara yang baik atau al-hajrul jamil maksudnya hajrun bila adzan, meninggalkan tanpa menyakiti. As-safhul jamil, memaafkan dengan cara yang baik, yaitu safhun bila mu'atabah, memaafkan tanpa mencela. Kemudian as-sabrul jamil, kesabaran yang indah, sabrun bi ghairi syaqwa ila makhluk, bersabar tanpa mengadu kepada makhluk, tapi hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir kita baca di pertemuan yang lalu. Masih kelanjutannya setelah itu. Ada di sini dinukilkan Imam Ahmad rahimahullah taala ketika mempraktekkan bagaimana sebaiknya seorang hamba ketika mengadu pun hanya mengadu kepada Allah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, walihada quri'a ala Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala fi maradihi inna Tawus kana yakrahu aninal marid. Oleh karena itu ketika dibacakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika beliau sedang sakit, bahwa Imam Tawus ibnu Kaisan al-Yamani, seorang imam besar dari kalangan tabi'in, termasuk perawi hadis yang terkenal, ketika dibacakan kepada Imam Ahmad bahwa Imam Tawus ibnu Kaisan ini tidak menyukai aninal marid, rintihan orang yang sedang sakit. Kita tahu kadang-kadang kalau kita sakit kan kita bilang, kita mengadu, aduh sakit, pokoknya ada rintihan, pokoknya
ada keluhan dari rasa sakit yang kita derita atau yang kita rasakan. Ternyata Imam Tawus memakruhkan hal ini, tidak menyukai hal ini, ya. Dan beliau berkata, innahu syakwa, ini termasuk keluhan kepada makhluk. Fama anna Ahmadu hatta mat, maka setelah mendengarkan ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala tidak pernah lagi merintih mengeluhkan sakitnya sampai beliau wafat, sampai beliau meninggal dunia rahimahumullah taala. Disebutkan dalam kelengkapan kisah ini, Tawus ibnu Kaisan itu menilai atau berpandangan bahwa yang namanya rintihan itu nanti akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam makna keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, di surat Qaf. Tidaklah seorang manusia itu melafadzkan satu ucapan kecuali di sisinya ada malaikat yang selalu mengawasi dan bersiap mencatatnya. Kata beliau termasuk aninal marid, termasuk rintihan atau keluhan orang yang sedang sakit. Ketika dia mengadu, ketika dia mengeluh, ya, dan ini jelas mengurangi kesabaran. Jelas mengurangi kesabaran yang diperintahkan dalam Al-Qur'an tadi, fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang baik. Karena tadi kita sudah baca apa artinya sabrun jamil. As-sabrul jamil sabrun bi ghairi syakwa ila makhluk, bi ghairi syakwa ilal makhluk, kesabaran tanpa mengadu kepada makhluk. Ya, ini orang yang merintih. Buat apa dia merintih? Sekedar dia keluarkan saja supaya orang tahu bahwa dia kesakitan. Orang juga tidak akan bisa berbuat apa-apa dengan sakitnya. Tapi kalau dia bersabar, dia menahan diri, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dia mengadu atau mengeluh, harusnya dia tujukan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala agar terwujud pada dirinya sabar yang indah sebagaimana yang diperintahkan di ayat tadi. Nah, taib wa amma syakwa ilal khaliq fala tunafis sabral jamila. Adapun orang yang selalu mengadu kepada Allah Sang Maha Pencipta, jelas ini tidak bertentangan dengan kesabaran yang indah. Bahkan justru inilah tempat mengadu yang sesungguhnya. Inilah yang pengaduan makhluk akan bermanfaat, bernilai pahala, karena dia mengadu kepada Zat yang Maha Kuasa untuk menyelesaikan permasalahan yang diadukannya, untuk menyembuhkan sakitnya, untuk menghilangkan penderitaannya. Itu cuma Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa memberikan semua itu. Jadi orang yang mengadu kepada Allah pasti tidak mungkin tercela, bahkan terpuji. Maka kata beliau, jelas ini tidak bertentangan dengan perintah untuk melakukan as-sabrul jamil, kesabaran yang indah. Fa inna Ya'qub alaihi salam qala, karena sesungguhnya Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, ya, seperti yang disebutkan dalam surat Yusuf ayat ke-83, berkata, fasabrun jamil, maka bersabarlah dengan sabar, maka saya berusaha bersabar dengan sabar yang indah. Wa qala, di ayat lain juga, di surat yang sama, di ayat lain beliau berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah, hanyalah aku mengeluhkan kegundahanku dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, seorang hamba yang, sungguh demi Allah, seorang hamba yang melakukan keluhan dan aduannya selalu ditujukan kepada Allah, berarti dia melatih dirinya untuk menjadi hamba Allah yang sejati. Berarti dia adalah orang yang yakin bahwa mengadu dan mengeluh kepada makhluk tidak ada manfaatnya. Sudah kita katakan kemarin,
kita curhat atau mengadu kepada makhluk dengan satu masalah, sementara makhluk yang kita tujukan keluhan atau curhatan kita, dia punya 10 masalah. Jadi curhatan kita kepadanya menambah masalah dirinya. Memangnya kalau dia dengarkan, kalau dia kemudian kasihkan pendapat, kalau betul dia kasih pendapat, lantas hilang masalah kita? Tidak. Justru semakin menambah kelemahan diri kita. Dan ingat, di sini nanti ada kebiasaan diri kita untuk bersandar kepada makhluk, dan itu sudah kita tahu bertentangan dengan tauhid. Kalau hadis-hadis yang telah lalu kita baca kemarin, beberapa hadis yang banyak yang melarang kita meminta-minta kepada makhluk, padahal itu dalam perkara yang makhluk mampu lakukan, supaya tidak membiasakan diri kita. Ya, maka termasuk mengeluh dan mengadu. Ya, merintih, menyampaikan rasa sakit. Ini bukanlah kesabaran yang dipuji dalam Islam. Kalau selalu kita adukan kepada makhluk setiap permasalahan kita beritakan kepada orang lain agar orang lain tahu. Terus kalau orang lain tahu, apa faedahnya bagi orang tersebut dan apa manfaatnya bagi kita? Apakah bisa mengurangi? Tidak. Justru menambah kelemahan kita. Ya, manusia itu semakin dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah dia akan semakin kuat. Allah Subhanahu wa taala akan semakin menguatkannya, akan semakin menolongnya. Dan tentu saja dia dapatkan faedah lain, yaitu melatih dirinya untuk selalu memurnikan penyandaran hatinya kepada Allah, dan itulah wujud tauhid dan tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita tahu. Allah janjikan tawakal yang sempurna dengan sebaik-baik janji dalam Al-Qur'an, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sendiri yang akan mencukupinya. Masya Allah, mencukupi semua dalam hal yang dibutuhkannya, menjauhkannya, menyelamatkannya dari segala sesuatu yang ditakutkannya, menghilangkan semua yang dikeluhkannya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dialah yang mencukupi hambanya? Jadi kalau orang menghambakan diri, artinya merendahkan diri, tunduk, hanya berserah diri kepada Allah, maka Allah jamin Allah akan berikan kecukupan untuknya. Baik. Wa kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yaqra'u fil fajri bi surati Yunus wa Yusuf wan Nakhl. Famarra bihadhil ayati fi qiraatihi fabaka hatta sumi'a nashijuhu min akhir sufuf. Dulunya sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, Khalifatur Rasyid, ya, ketika dia menjadi imam dalam salat subuh, dia membaca surat Yunus, surat Yusuf dan surat An-Nakhl. Ya, ini bacaan mereka memang luar biasa panjang-panjang, apalagi salat subuh. Ya. Ketika beliau melewati ayat ini, ayat tentang ucapan Nabi Yakub tadi, innama ashku bathi wa huzni ilallah, hanyalah aku mengadukan kegundahanku dan kesedihanku kepada Allah. Ketika dia melewati ayat ini dalam bacaannya, maka beliau menangis sampai didengar isak tangisnya, sampai isak tangisnya terdengar di saf yang terakhir di belakang. Karena beliau merenungkan ayat ini bahwa memang cuma Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat yang pantas untuk kita mengadukan segala kegundahan, kegelisahan dan kesedihan hati kita. yakni orang yang beriman dan meyakini semua kebaikan di tangan Allah. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta beserta isinya. Maka dalam semua keadaannya
Dia berpikir buat apa bersandar kepada makhluk yang sekali lagi makhluk itu lemah sama dengan lemahnya seperti dirinya. Ya. Buat apa kita bergantung kepada sesuatu yang juga butuh tempat bergantung? Kenapa kita tidak bergantung kepada tempat bergantung semua makhluk? Allah Subhanahu wa taala As-Samad, ya, yang maha sempurna sifat-sifatnya sehingga semua makhluk bergantung kepadanya. Wallahi tidak akan merugi dan tidak akan kecewa seorang hamba yang selalu menghadapkan dirinya dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaannya. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, lihatlah orang-orang yang saleh ketika mereka mengadu dan mengeluh pun ditujukan kepada Allah. Ketika mereka meminta dan memohon pertolongan ditujukan kepada Allah. Bagaimana murninya tauhid di dalam hati mereka sehingga selalu ketergantungan mereka dalam semua keadaan ditujukan kepada Allah. Ini benar-benar wujud tauhid yang sempurna. Beda dengan orang-orang yang imannya lemah. Ketika mereka selalu mencari-cari makhluk apa yang bisa dijadikan sebagai sandaran sewaktu mereka menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, sehingga tidak akan ada penyelesaian masalah. Dan ini menjadi tipu daya syaitan untuk menjerumuskan manusia dari kemurnian tauhid, kecuali tentu saja orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, ya, sudah kita bahas berkali-kali di dalam Islam boleh bahkan dianjurkan kita melakukan sebab. Yakni orang sakit boleh dia berobat, bahkan diperintahkan. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadawau ya ibadallah fa innallaha ma anzala min da'in illa wa anzala lahu dawa. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan juga obatnya. Tetapi ingat, jangan bersandar berlebihan kepada obat, kepada dokter atau tabib atau siapapun, karena mereka juga bisa sakit dan mereka juga lemah, mereka juga bisa mati. Tapi bersandarlah kepada Allah yang tidak akan mati selama-lamanya, yang tidak pernah lemah, yang selalu maha kuasa atas segala sesuatu, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Dan sudah pernah kita jelaskan, ya, kalau orang selalu bersandar kepada makhluk, kan ada masanya makhluk itu tidak mampu berbuat apa-apa. Contoh, antum kesakitan atau seseorang kesakitan dalam keadaan dia sendirian di rumah. Ketika dia ingin menelepon temannya, ternyata handphonenya lowbat atau hilang, atau dia tidak bisa jangkau. Ketika dia ingin menghubungi seorang dokter yang dipercayanya, ternyata dokter ini juga sedang sakit. Dia ingin mencari obat yang selama ini selalu dikonsumsinya, ternyata obatnya habis di apotik misalnya. Lah, hamba seperti ini dia berpikir akan binasa. Tapi kalau dia selalu bersandar kepada yang menciptakan semua makhluk itu, Allah Subhanahu wa taala selalu maha kuat dan maha perkasa. Asy-Syafi, selalu maha penyembuh, selalu maha kuasa menolong hambanya. Ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi maksudnya di sini kita harus ingat bahwa di antara semua sebab yang kita lakukan, sebab yang paling utama adalah langsung bersandar kepada pencipta sebab. Saya sudah pernah nukilkan di dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa, tulisan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyebutkan kedudukan berdoa, yakni minta kepada Allah. Kata beliau, walaysa syai'un minal asbabi anfa'u minad du'ai wala ablagu fi husulil matlubi minhu. Tidak ada sesuatu pun di antara sebab-sebab yang ada yang lebih bermanfaat dibandingkan berdoa.
dan tidak ada yang lebih kuat pengaruhnya dalam mewujudkan apa yang kita inginkan melebihi doa. Jadi doa itu memang sebab, tapi di antara semua sebab dia yang paling utama, paling kuat. Kenapa? Karena dia meminta langsung kepada yang punya, kepada yang maha kuat dan maha perkasa, kepada yang di tangannya lah segala kekuasaan. Semua yang kita inginkan ada di tangannya, dan semua yang kita takutkan hanya dia yang maha kuasa melindungi kita darinya. Ini tauhid yang sempurna. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah juga berkata di dalam kitab Majmu' Fatawa, ya, tentang misalnya kesembuhan. Beliau berkata, wa katsirum minal mardha yushfauna bila tadawin. Banyak orang yang sakit bisa disembuhkan tanpa berobat, maksudnya tanpa berobat dengan obat tertentu. Ya, biruqyatin nafi'atin au da'watin mustajabatin au quwwatil qalbi wa husnit tawakkul. Kadang-kadang dengan meruqyah, ya, dengan ruqyah yang bermanfaat, membacakan ruqyah dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, atau dengan berdoa yang kemudian dikabulkan oleh Allah, atau kuatnya hatinya dan penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau contohkan, ya, orang-orang yang tinggal di pedalaman, di pedesaan, yang sudah biasa bekerja keras, sudah biasa berkebun, sudah biasa mereka itu ya melakukan latihan-latihan fisik yang kuat. Mereka ini ketika ada sakit-sakit biasa tidak perlu berobat, Allah sembuhkan dengan kekuatan fisik mereka. Ya, beda dengan orang yang di kota yang mungkin terbiasa manja. Maksudnya di sini ternyata penyembuhan penyakit itu banyak sebabnya. Disinilah seorang hamba dia memilih di antara sebab tersebut yang paling menguatkan hatinya. Karena percuma dia sembuh secara fisiknya, tapi ternyata hatinya menjadi bergantung kepada makhluk, bergantung kepada pengobatan tertentu. Ini yang menjadi sebab lemahnya tauhidnya. Jadi ingat tadi, kita boleh bahkan dianjurkan melakukan sebab, tapi jangan sampai melampaui batas. Jangan sampai menjadikan kita bergantung berlebihan kepada makhluk, karena ingat itu adalah inti dari perbuatan syirik. At-ta'alluqu bi ghairillah, bergantung secara berlebihan kepada makhluk. Naudzubillah min dzalik. Baik. Kita lanjut. Kata beliau selanjutnya, wa min du'ai Musa alaihi salam, dan termasuk doanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini ketika diteliti tidak ada hadis yang menyebutkannya. Ini kemungkinan diambil dari kisah-kisah Israiliyat. Dan kisah-kisah Israiliyat itu selama tidak bertentangan dengan syariat, yakni kita sekedar baca, tidak perlu kita benarkan, tidak juga kita salahkan. Selama tidak bertentangan jelas-jelas dengan syariat kita. Dinukilkan di sini doanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wa bikal mustaghathu wa alaika tuklanu wa la haula wa la quwwata illa bika. Ya Allah, segala puji bagimu dan hanya kepadamulah aku mengadu. Engkaulah tempat memohon pertolongan, dan denganmulah aku memohon perlindungan atau pertolongan dalam segala kesulitanku. Hanya kepadamu aku bertawakal, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Masya Allah, ini tauhid yang murni. Seperti inilah seorang hamba yang beriman, yang selalu dekat dengan penjagaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi du'a alladhi da'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma fa'ala bihi ahlu Taif ma fa'alu. Kemudian doa yang riwayatkan dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq dalam kitab sirah beliau,
yang dalam sanadnya ada irsal, yakni terputus di bagian akhirnya. Ya, kemudian ada rawi yang bernama Muhammad ibnu Ishaq dan dia meriwayatkannya secara tadlis, yakni ada yang terputus sanadnya. Rasulullah SAW kita tahu ketika beliau berdakwah kepada kabilah-kabilah di sekitar yang tinggal di sekitar Mekah. Di waktu musim haji beliau menawarkan siapa yang mau melindungi beliau ketika menyampaikan dakwah. Maka ternyata mereka semua menolak. Akhirnya beliau pergi ke Taif, ya, kota yang berjarak cukup jauh dari Mekah, yang tentu beliau tempuh dengan berjalan kaki. Saat ini kalau kita naik bis ke Taif itu sampai beberapa jam begitu ya, 3 atau 4 jam gitu ya. Tempat yang merupakan dataran tinggi sehingga cuacanya agak sejuk. Di Saudi itu kalau musim panas kan panasnya sangat. Ya, rata-rata orang berliburnya di Taif, sampai sebagian dari kantor pemerintah yang ada di Riyadh itu sementara waktu kalau musim panas dipindahkan ke Taif. Karena kegiatan lebih bisa dihidupkan di sana disebabkan cuacanya yang sejuk. Ya. Taib. Ketika berdakwah di Taif ini, di sana ada kabilah Bani Thaqif yang dikatakan dengan Thaqafi. Ternyata Rasulullah SAW diperlakukan juga dengan buruk oleh penduduknya. Mereka tidak menerima dakwanya, bahkan kemudian beliau dilempari, dihinakan. Yang ketika ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung untuk ditimpakan gunung agar membinasakan penduduk kota tersebut, Nabi SAW tidak mau, ya. Beliau malah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang akan menerima dakwah Islam dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak menyekutukannya. Intinya, ketika itu Nabi SAW berdoa seperti yang disebutkan di dalam kisah sejarah ini, yang meskipun dalam sanadnya ada kelemahan. Doanya seperti ini: Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nasi. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadukan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya daya dan upayaku, serta kelemahanku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang maha Arham, yang maha pengasih di antara yang mengasihi. Anta Rabbul Mustadhafin wa anta Rabbi, engkaulah Rabb yang maha melindungi orang-orang yang lemah, engkau adalah Rabbku. Allahumma inni ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amri. Ya Allah, kepada siapakah engkau menyerahkan diriku? Kepada orang yang jauh yang akan menyambutku dengan ketidaksukaan, atau kepada musuh yang engkau telah jadikan menguasai urusanku? Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, selama engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Ghairu anna afiyataka ausa'uli, akan tetapi pemaafanmu lebih luas bagiku. A'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat bihi adh-dhulumat wa salaha alaihi amru dunya wal akhirah an yanzila bi sakhatuka. Ya Allah, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi semua kegelapan dan menjadikan kebaikan perkara dunia dan akhirat,
aku berlindung agar engkau tidak menimpakan kemurkaanmu kepadaku. Au yahillu alayya ghadabuka, atau turun kepadaku kemarahanmu. Lakal utbah hatta tarda, fala haula wala quwwata illa billah. Bagimulah segala keluhan sehingga engkau ridha, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dalam riwayat lain, kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Nah, jadi di sini Nabi SAW ketika berdoa kepada Allah, padahal kita tahu beliau sudah berusaha maksimal dengan tenaga dan segenap yang beliau mampu, tapi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, hanya kepadamulah saya mengadukan lemahnya kekuatanku dan kekurang-kurangnya daya dan upayaku. Inilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, yang selalu merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan berjalan kaki, tidak dibayar, kemudian juga tidak mendapatkan fasilitas yang nikmat yang memadai. Bersamaan dengan itu, ketika beliau mengusahakan kebaikan untuk umatnya, mereka memperlakukan dengan perlakuan yang sangat tidak pantas. Dilempari, dihinakan, diusir dan seterusnya, yang sampai ketika disebutkan dalam riwayat yang sahih dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang nabi yang itu adalah diri beliau sendiri, ya, ketika nabi ini mendakwai kaumnya, kemudian ternyata dilempari oleh kaumnya sampai berdarah wajahnya. Sambil beliau mengusap darah di wajahnya, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Inilah usaha maksimal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu, dalam doanya beliau mengakui lemahnya kekuatannya dan kurangnya daya dan upayanya. Maka ini contoh dari doa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, yang selalu mengakui kelemahan dan kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Taib. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala selanjutnya, wa kullama qawiya tam'ul 'abdi fi fadlillahi wa rahmatihi wa rajaihi li fadli li qada'i hajatihi wa daf'i daruratihi qawiyat ubudiyatuhu lahu. Maka setiap kali semakin kuat keinginan seorang hamba untuk mendapatkan karunia dan rahmat Allah, semakin kuat pengharapannya agar Allah menunaikan hajatnya dan mencukupkan kebutuhannya yang mendesak, maka berarti hamba ini semakin kuat penghambaan dirinya kepada Allah. Allah itu adalah Zat yang maha kaya dan maha mencintai hamba-hamba yang selalu berdoa kepadanya. Karena berarti hamba ini mengakui dirinya kurang dan meyakini Rabb-Nya yang maha sempurna, yang maha kuasa menyempurnakan kekurangannya. Makanya Allah mencintai hamba-hamba yang berdoa kepadanya. Ya, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kalian kepadaku maka sungguh aku akan kabulkan doamu.
Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah, yaitu berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Naudzubillah min dzalik. Nah, wa hurriyatuhu mimma siwahu, dan semakin kuat merdekanya, bebasnya hamba ini dari ketundukan kepada selain Allah. Fakama anna tam'ahu fil makhluqi yujibu ubudiyatahu lahu, sebagaimana ketika hamba ini semakin berharap kepada makhluk, menjadikan dia tunduk kepada makhluk itu. Fayasuhu minhu yujibu gina qalbihi anhu, maka ketika seorang hamba tidak berharap kepada makhluk, itu menjadikan hatinya merasa cukup dan tidak butuh kepada makhluk. Kama qila ista'in amman syi'ta takun nadhirahu, istagni amman syi'ta takun nadhirahu, wa afdil ala man syi'ta takun amirahu, wahtaj ila man syi'ta takun asirahu. Sebagaimana ada ungkapan ya, ada ungkapan yang mengatakan istagni amman syi't, merasa cukuplah ya, sehingga kamu tidak butuh kepada siapapun yang kamu kehendaki, maka kamu akan menjadi semisal dirinya. Ya, ini kalau kamu ingin jadi orang kaya, maka merasa cukuplah dengan apa yang ada pada dirimu, maka kamu berarti orang kaya. Kamu akan seperti orang kaya karena kamu tidak butuh dan merasa cukup dengan apa yang kamu miliki. Wa afdil ala man syi'ta takun amirahu, dan utamakanlah dirimu di atas orang yang siapa saja yang kamu inginkan, maka kamu akan jadi pemimpin baginya, kamu akan tinggi di atasnya. Wahtaj ila man syi'ta takun asirahu, dan arahkanlah kebutuhanmu kepada siapa yang kamu inginkan, maka kamu akan menjadi tawanannya. Ya, agama Islam mengajarkan tauhid, berarti memerdekakan manusia dari perbudakan kepada sama makhluk, untuk hanya menghambakan diri, memperbudak diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang maha kuasa atas segala sesuatu, maha kaya, maha kuasa memenuhi segala hajat dan kebutuhan makhluknya. Kita ingat kembali athar dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus, yaitu Rib'i bin Hurash radhiyallahu taala anhu, untuk menemui Raja Romawi Rustum. Ya, ketika dia menanyakan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus kalian dengannya, apa seruan yang kalian diperintahkan oleh Allah untuk bawa kepada manusia, maka dia mengatakan, ibta'atsanallahu linukhriju man sya'allahu min ibadatil ibadi ila ibadatillahi wahdahu wa min juril adyani ilal adlil Islam. Allah Subhanahu wa taala mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dari peribadatan kepada makhluk, supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dengan ini makhluk manusia merdeka dan dari kezaliman yang ada pada agama-agama lain, untuk menuju kepada keadilan Islam. Inilah seruan tauhid yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Fakadzalika tam'ul abdi fi rabbih wa raja'uhu lahu yujibu ubudiyatahu lahu. Maka demikianlah ketika seorang hamba semakin menginginkan karunia di sisi Allah, semakin berharap dengan pemenuhan hajatnya di sisi Allah,
itu akan melahirkan ubudiyah, penghambaan diri yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikat dari penghambaan diri, yaitu kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita mengharapkan, kepada siapa kita meminta segala hajat dan kebutuhan kita. Barakallahu fikum. Sudah waktunya adzan Isya. Maka cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab yang akan semakin meningkatkan dan menyempurnakan keimanan, tauhid dan penghambaan diri kita kepada Allah. Kita kumandangkan adzan dulu baru kita jawab pertanyaan insyaallah setelah selesai adzan dikumandangkan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Silakan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Ya, kita lihat pertanyaan yang ada di pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bila salat berjamaah hanya ada 2 orang laki-laki dan ada makmum perempuan, apakah posisi makmum laki-laki sejajar lurus dengan imam? Kalau ada 2 orang laki-laki di belakang, laki-lakinya di belakang, perempuannya di belakang sendiri. Beda kalau laki-laki sendirian, maka dia sejajar dengan imam di sebelah kanannya, seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berjamaah, maka ketika dia berdiri agak ke belakang ditarik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sejajar dengan imam. Ya, di sebelah kanannya imam. Ya. Karena ada larangan seorang makmum itu berdiri sendirian di shaf, dan ini hanya berlaku untuk laki-laki saja. Kalau perempuan tidak mengapa sendirian di shaf. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada jangan ribut. La salata liman shalla khalfas shaffi wahdahu. Tidak ada salat bagi orang yang salat di belakang shaf sendirian. Jadi ingat, kalau ketika salat berjamaah, ketika sudah penuh shaf, kita berusaha cari dulu siapa tahu ada yang masih kosong di sela-sela, bisa kita geser sedikit, kita masuk. Karena hukum asalnya dilarang berdiri di belakang shaf sendirian, kecuali kalau sudah terpaksa. Sudah berusaha kita cari tidak ada lagi, maka kita berdiri di belakang shaf karena kondisi darurat. Tapi kalau seandainya kita masih bisa cari shaf untuk kita isi, maka kita isi. Ya. Maka ini berlaku bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak mengapa dia di belakang shaf sendirian, karena hadis-hadis yang sahih menunjukkan bolehnya perempuan untuk seperti itu. Maka ketika makmum itu hanya seorang, maka dia berdiri persis sejajar dengan imam di sebelah kanannya. Itu disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berdua dengan anak paman beliau Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Baik. Ya, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.